Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana diyati bifa Rabbina. Alhamdulillahilladzi mu'afat al-wahidus samadu yahdi rilrasa bijahi dan nabiyyi asdil alami wa ruhi salli alaihi sallim. Ya Rabbana wa alihi wa sahbihi wajma' lana bihi kada alaihi waghfir lana waftah lana waltuf bina ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadra mawasilatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Para hadirin sekalian, pada malam hari ini adalah merupakan penutupan sementara atau tawakuf, yaitu kita menghentikan sementara pengajian kita kitab Al-Hikam karena datangnya bulan suci Ramadan. Mari kita mulai sementara sebagai akhir penutupan dari pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dalla biwujudi asarihi. Dalla biwujudi asarihi. Ai mukawwanatihi. Asar daripada Allah. Apapun yang dikerjakan Allah itu asar dari perbuatan Allah. Artinya apa? Ya segala macam sesuatu yang dikerjakan Allah. Dalla biwujudi asarihi ay mukawwanatihi wa masnu'atihi al-mutkinati al-muhkimati ala wujudi asma'ihi. Sebetulnya kalau kita bisa memahami, sewaktu kita mengerti, setiap hari kita itu akan berhadapan dengan keadaan. Kita melihat apapun yang terjadi, melihat rumah, melihat pekerjaan, melihat orang bekerja, itu adalah asal. Kalau kita memahami apa yang kita lihat itu bukan hanya sekedar itu maknanya. Kalau Anda bisa memahami itu semuanya, bahwa Anda melihat pembangunan gedung, Anda melihat mobil berjalan, itu adalah bekas perbuatan. Nah ini kalau kita bisa memahami, itu semuanya adalah menunjukkan kita kepada asalnya. Nah nanti setelah menunjukkan kepada asarnya, itu adalah perbuatan. Itu adalah perbuatan. Siapa yang berbuat? Itu adalah perbuatan Allah. Jadi melihat apapun pekerjaan-pekerjaan itu, kita lalu teringat siapa yang menciptakan. Nah kalau kita melihat sesuatu kemudian tidak tahu apa-apa, cuman melihat aja ya, maknanya ya sia-sia. Jadi kalau melihat sesuatu itu mengingatkan kita kepada asma Allah. Tolong. Jadi waktu melihat itu jangan hanya sekedar melihat saja, tidak ada makna apa-apa.
Jadi kalau kita melihat itu, kita ingat sadar, oh itu adalah satu bagian daripada asar bekas perbuatan. Siapa yang berbuat? Lalu menyebutkan namanya. Yang berbuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita melihat sesuatu itu adalah menunjukkan kepada kita atas nama Allah. Nah, lalu akhirnya kita selalu mengingat waktu melihat orang berjalan, yang kelihatan itu bukan hanya orang berjalan. Waktu kita melihat mobil berjalan atau kita melihat bangunan segala macam itu semuanya kalau kita pikirkan dan kita menyadari itu adalah kita mengingatkan kepada Allah. Kalau kita melihat kepada itu semuanya kemudian tanpa ingat kepada Allah, kita cuma sia-sia. Yang diingat-ingat kesaktian hanya. Loh, kalau ingat-ingat akhirnya karena memang kehebatannya ada, dia merasa hebat. Itu kan akhirnya bisa menyadarkan kepada dia, saya sadar. Tapi yang disadari hanya saya sadar, tidak ingat kepada Allah. Jadi putus itu. Melihat saja itu sudah mengartikan bahwa penglihatan kita itu menunjukkan kepada asma Allah. Itu adalah yang dialami para salikin. Salikin itu orang yang berusaha, berjalan, belajar mulai dari tingkat bawah. Semacam kita ini, orang belajar tingkat bawah, ya kita ini kan belajar. Naik terus. Kemudian kalau waktu kita belajar terus, ya cuman akhirnya ya mungkin ya karena belum mengerti ya, melihat segala sesuatu akhirnya ya hanya melihat itu tanpa sadar bahwa itu adalah menunjukkan kepada asma Allah. Nanti kalau sudah menunjukkan kepada asma Allah, nama Allah, apa yang harus terus dilanjutkan? Itu adalah menunjukkan asma nama Allah, lalu kita berpikir lagi, naik lagi kepada tadi namanya yang kita ingat, lalu kita berpikir lagi kepada sifat-sifatnya. Bagaimana ya Allah itu, sifatnya bagaimana? Pernahkah kita berpikir seperti itu? Mudah-mudahan kita semuanya berpikir seperti itu, bukan hanya sekedar begitu aja. Tapi kalau memang kita kemudian berpikirnya seperti itu, yang mudah-mudahan aja nanti kita akan bisa naik terus sampai kepada puncaknya. Puncaknya kepada apa? Tadi melihat, mengingatkan kita kepada asma Allah. Setelah mengingatkan kepada asma Allah, mengingatkan kita lagi kepada sifat-sifat Allah. Nah, akhirnya kita berpikir sifat tanpa mausuf. Ada sifat tanpa mausuf, maknanya apa? Ada yang disifati tapi tidak ada yang disifati, bendanya tidak ada. Bisa tidak? Sifat itu mesti terletak pada zat. Contoh, saya pinter itu terletak pada saya itu pinter. Dengan sifat pinter tadi itu namanya sifat. Di mana adanya pinter? Ya pada saya, artinya pada zat. Nah gitulah. Jadi akhirnya kalau kita sudah mengingati sifat Allah, kita itu lalu berpikir lagi lebih jelas, lebih jauh lagi. Tentu ada tanpa adanya mausuf. Jadi ada sifat mausuf. Sifat itu ya keberadaan kita, hal-hal yang kita ketahui. Contoh pinter, naik sepeda itu sifat. Pintar itu sifat. Nah kalau zat siapa? Zat itu orang bendanya itu. Jadi sifat itu tidak mungkin berdiri sendiri, mesti terletak pada zat. Nah waktu kita ingat sifat, langsung otomatis zatnya yang terpikir, itu mulai naik lagi. Nah, waktu kita kemudian sifat-sifatnya sudah kita ketahui itu, tapi yang kita ketahui cuma saya sakti, sifat kan itu. Ada kehebatan, saya hebat, itu sifat semuanya.
tanpa menyadari itu dari Al-Qadir. Al-Qadir adalah Allah. Nah, akhirnya kita ya hanya sekedar mengetahui sifat-sifatnya, tapi tidak berpikir kepada zat yang punya sifat tadi. Seterusnya naik lagi menjadi kenal pada zat. Nah, inilah salik. Artinya orang yang belajar dari bawah mesti lewat itu. Tanpa lewat itu tidak bisa, atau sulit nanti. Kadang-kadang terjerumus kita tanpa lewat itu, artinya belajar sendirian tanpa guru, asal-asalan saja itu nanti. Jadi pasti dituntun gitu. Dikenalkan dulu. Kalau kita melihat sesuatu bekas yang terjadi di alam ini, apapun yang terjadi di alam ini adalah bekas perbuatan dari nama sesuatu. Nah, yang punya nama siapa? Ya yang bisa menciptakan alam itu semuanya. Ingat kepada namanya dulu. Nah, setelah ingat kepada namanya, baru kita tuh mikir lagi. Apa yang hanya cukup namanya doang? Ya kita harusnya tahu Allah itu bagaimana. Nah, akhirnya sifatnya yang kita ketahui. Sifatnya Allah itu maha, saking banyaknya maha. Bagaimana? Ya maha itu. Saking banyaknya maha, bukan ya maha itu bukan, tapi yang maha kuasa gitu, itu sifat. Begitu kita mengenal kepada sifat, mulailah Anda beranjak mengenal kepada zatnya. Nah, setelah mengenal kepada zatnya, itulah terakhir dari perjalanan kita. Ya mungkin dengan kesungguhan, dengan mujahadah kita belajar sekali, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga akhirnya nanti kalau kita sudah melakukan apapun, itu adalah bekas perbuatan. Tapi apakah perbuatan saya? Nah itu kalau masih ingat itu perbuatan saya, ya tidak benar. Jadi saya sudah tidak memikirkan saya sendiri, tapi itu adalah bekas perbuatan dari zat yang maha kuasa. Jadi perjalanannya bagi orang saleh, orang yang berjalan dari bawah, dari nol menuju kepada puncak, itu lewat perkenalan dengan nama Allah dulu, lalu naik kepada sifat-sifat Allah, lalu kepada zat Allah. Nah itu kalau kemudian kita kenal, begitu melihat, teringat kepada namanya, ini adalah bekas perbuatan Allah, namanya tersebut. Jadi kalau waktu kita melihat benda itu, bukan hanya sekedar melihat, tetapi kita langsung terbayang dalam diri kita namanya Allah gitu. Terus begitu kita kenal kepada zat Allah tadi, nama Allah tadi, kita akan memikirkan sifat-sifatnya. Nah, terus juga naik terus, lalu memikirkan sifat-sifatnya ya, lalu memikirkan zatnya. Nah ini adalah perjalanan salik. Perjalanan salik itu adalah perjalanan seperti kita orang ini. Kita orang nggak bisa, tanpa itu nggak bisa. Terus merasa kemampuannya sendiri, itu namanya cuman nggak ada maknanya itu. Tanda-tandanya bagaimana? Orang yang tidak kenal Allah itu akhirnya semuanya itu serba aku loh gitu. Dia mengatakan itu aku atau tidak usah dikatakan. Seseorang akan bisa dilihat dia bekerja itu berdasarkan aku yang mengerjakan atau bukan aku yang mengerjakan. Itu bisa terlihat di direksi daripada amal-amalnya. Nah itu akhirnya berbeda sekali orang yang telah memahami itu semuanya. Ada lagi satu jalan yang lain, jadi jalan mazdub. Jalan mazdub itu saya nggak tahu apa-apa, tahu-tahu ditarik, begitu tarik gitu langsung kepada zat. Bagaimana kalau kita kemudian dinaikkan ke dalam kelompok itu? Yang ada adalah gila kita. Karena apa? Karena kita melihat segala macam itu selalu kepada zat Allah. Nah, apa mungkin bisa terjadi? Ya bisa aja kalau Allah menghendaki.
Makanya ya jangan kemudian so aku, kalau so aku tidak akan sampai ke sono. Sesakti-saktinya orang itu hanya sekedar sakti permainan anak kecil. Sok aku hebat aku, lo itu adalah permainan anak kecil. Jadi jangan kemudian dibangga-banggakan, itu tidak bisa itu dibangga-banggakan. Nah, kita bisa meramal, ya itu adalah seolah-olah ditarik kepada satu sisi, tapi hanya sekedar. Bukan kemudian ditarik pada yang sebenarnya. Pada waktu kita tidak ditarik oleh Allah dengan jazab, namanya majdub, ditarik begitu, itu kita sudah tidak bisa ngomong dah. Karena apa? Sulit sekali untuk berkata, karena yang dialami adalah segala sesuatu yang di luar logika kita. Makanya biasanya orang yang jazab itu ya kayak orang gila. Saking gilanya tidak sholat. Apakah dia tidak sholat itu boleh? Nah ini harus kita bedakan. Kita harus tahu kalau orang jazab itu bukan karena akunya, ya itu berjalan seperti apa adanya. Nah kalau kemudian kita main-main sok pura-pura jazab, kan kelihatan ya, ngaku-ngaku sok hebat begitu, itu kelihatan. Nah itu kemudian kalau ngaku seperti itu ya namanya bukan orang yang benar. Waktu di situ jazab, aku mengaku jazab, tetapi sekedar akuannya itu nanti kalau tidak sholat ya salah. Tapi kalau yang jazab tidak sholat ya tidak apa-apa. Tetapi Anda harus tahu Anda jazab maksud yang benar atau Anda mengaku ditarik ke sono gitu. Akan terlihat itu dari perbuatan. Banyak kan orang yang ngaku-ngaku. Nah akhirnya Anda harus tekun, harus sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana sebenarnya itu. Nah ini adalah sebagian daripada apa yang akan ada pada pembelajaran hari ini. Jadi intinya ada salik, ada majdub. Majdub itu jazab. Jazab itu ditarik. Kalau kita ditarik dari alam ini dimasukkan kepada alamnya Allah dengan sifat kemahakuasaannya Allah, kita itu diletakkan di situ. Lalu apa yang kita alami? Ya, sulit kita alami. Karena apa? Karena di situ dia akan tahu segala macamnya. Jadi akhirnya apa? Bisa-bisa gila. Nah makanya yang penting kalau bisa ya salik dari ingat nama Allah dulu, terus mengenal kepada sifat-sifatnya, baru naik kepada pengenalan zatnya. Ini kalau secara teratur, contohnya dengan mujahadah kita itu mudah-mudahan mujahadah yang kita kerjakan itu akan membawa kita ke sana. Tapi mujahadah bagaimana? Kalau mujahadah hanya sekedar mujahadah ini tidak ada maknanya. Jadi sungguh-sungguh mujahadahnya lillah billah benar-benar gitu. Bukan aku sekarang mohon maaf kalau saya tanya sudah lillah atau lillah billah atau belum ada. Jawab. Ya nggak perlu jawab. Kenapa? Yang tahu Anda sendiri dan yang merasakan Anda sendiri. Aku mengaku lillah billah, aku sudah lillah billah. Itu belum tentu. Kalau hanya sekedar aku-akuan yang ngakunya lillah billah, tapi pekerjaannya lin nafsi, bin nafsi, semuanya selalu bergantung kepada nafsunya. Ada pekerjaan, contoh bangunan ini terjadi, hebat kan? Siapa yang berjasa? Oh gua loh gitu. Kalau yang lillah billah, oh enggak mempermasalahkan ini siapa yang kerjakan pekerjaan ini, enggak mempermasalahkan. Jadi tidak kemudian karena aku loh jadi bangunan ini, sama sekali. Kalau seseorang dalam mengerjakan pekerjaan atau bangunan ini kemudian membanggakan dirinya, ya tidak ada maknanya. Tapi mudah-mudahan biarpun kita masih belum bisa, tapi mengarah kepada itu tadi, bahwa adalah semuanya karena Allah gitu. Nah
ini sebagai penutupan. Ya, makanya kesimpulannya begitulah. Kira-kira kalau dimulai ada jalan salib, jalan dari bawah naik. Nah, pada waktu kita naik seperti kita sekarang ini, sulit sekali kan? Sulit sekali. Kita mujahadah pun kadang-kadang untuk fokus. Coba Anda harus fokus, bisa enggak? Pada istighraq Allah fokusnya itu. Nah, kalau sudah fokus pada Allah, yang ada siapa? Yang ada hanya Allah. Anda ada tidak? Yang ada adalah Allah. Yang lain-lain tidak dipermasalahkan. Jadi dia itu istighraq, yang ada dalam pikirannya adalah Allah. Nah, waktu kita istighraq dalam pikiran kita itu hanya Allah, Anda ada tidak? Ini masalah ini. Kalau Anda benar-benar istighraq, jadi Anda juga tidak ada. Tapi bisakah Anda merasakan bahwa Anda tidak ada waktu itu? Nah, sulit. Karena apa? Karena aku masih karena aku istighraq, karena aku bisa. Jadi aku bisa. Nah, kalau aku bisa, ya aku tidak bisa sebetulnya. Mengaku bisa. Nah, ini loh wakidiyah. Wakidiyah itu mudah tapi sulit. Kalau ditekuni benar-benar, apa masalah yang ada, mudah-mudahan semuanya mendapatkan perlindungan atau mendapatkan bimbingan daripada Allah. Akhirnya akan terjadi perjalanan-perjalanan yang kita tidak bisa menalarnya. Nah, mudah-mudahan mujahadah kita yang kita kerjakan, bukan saya mengatakan tidak lillah billah, bukan, tapi jangan sekali-kali keliru merasa lillah billah, padahal dideteksi, dimonitor dari perbuatannya bisa aku lillah billah, tapi perbuatannya sama sekali, perbuatannya adalah mengarah kepada menunjukkan ini adalah kerjaku, ini adalah jasaku, ini adalah segala macamnya. Nah, kalau baru begitu, itu wakidiyah, bukan wakidiyah beneran, wakidiyah gitu. Nah, kalau sudah begitu ya akhirnya jadi hanya sekedar aja. Jadi akhirnya nanti apapun itu akan mengaku bahwa akulah yang bisa, akulah yang mampu. Nah, wakidiyah itu berusaha menghilangkan pengakuan tadi. Kita sakti bisa sakti. Apakah sakti itu min Allah atau min iblis? Sama-sama, tidak bisa dibedakan. Tetapi Anda akan bisa mengenali, oh ini iblis, ini adalah Allah. Bagaimana? Lihatin perilakunya. Orang yang saktinya itu kemudian menunjukkan kesaktiannya, akhirnya itu karena perbuatan dia, kita bisa mengatakan, oh itu benar-benar dari Allah. Karena apa? Kesungguhan dan ikhlas, tidak ada tuntutan apapun. Tetapi kalau kemudian itu dari iblis, itu ceritanya itu macam-macam loh nanti. Nih, gua bisa. Nah, kalau masing-masing gitu ya namanya bukan gitu. Jadi mohon maaf sebagai akhir sementara dari pengajian kita, peringatan itu jangan sampai kita termasuk golongan-golongan orang yang seperti itu. Kalau sudah bisa mencapai tingkatan tersebut, jadi 0, kosong. Waktu kosong ini adalah penuh isi. Waktu kita kosong artinya tidak memikirkan ke dunia wiyahan, kosong hati kita. Jangan takut, kalau kosong saya dapat apa? Keliru. Kalau kosong saya dapat apa? Jangan ragu-ragu. Kalau saya kosong, yakinlah bahwa Anda bisa kosong dengan tidak merasa aku. Itu yang ada pada diri Anda adalah Allah. Nah, waktu itu karena yang ada Allah, Anda mampu segala macam. Makanya wali-wali, hei hujan bener, hei angin bertiup. Nah, anginnya bertiup benar. Kenapa? Karena dia bukan kepada mengaku dirinya, dia itu berbicara, hei hujan turunlah. Itu bukan kepada hujan itu, tapi kepada
menghadap Allah, seolah-olah itu dia bercakap-cakap dengan Allah gitu. Jadi akhirnya ya apapun yang dikatakan jadi. Tapi kalau kita sekedar mengaku aku sok pinter, kemudian kita menunjukkan kehebatan kita, ya namanya akhirnya celaka itu nanti. Makanya kita berusaha mengosongkan diri kita. Jangan takut kalau Anda sudah kosong, berarti Anda isi. Itu jurusnya. Jurus silat itu kan kosong isi, kosong. Saya mukul, dus gitu. Kelihatannya mukul, tapi ini kosong. Tahu-tahu yang gerak tangan kiri dang. Ya kita perhatikan kalau tangan kanan kita mulai dulu, musuh kita kan wah ini tangan kanan itu dikatakan benar-benar mau mukul, tapi sekedar ya suatu pancingan. Akhirnya dia terlena, tangan kirinya yang menghajar, kecolongan kita. Jadi itu yang seperti itulah yang dipahamkan dalam setiap perjalanan kita, kosong isi gitu. Jadi jangan sok ngaku, ngaku namanya malah isi, tapi isi aku-akuan. Isinya sekedar aku mengaku bisa gitu. Jadi akhirnya dalam perjalanan kita yang sesuai dengan tadi pada salik dan masduk. Nah kalau orang jazab itu tidak ngerti, kok tahu-tahu begitu aja. Akhirnya tidak ngerti, dipertunjukkan kehebatan Allah, dipertunjukkan, diangkat kepada alam Allah. Saking yang dilihat itu sudah tidak terbatas, jadi akhirnya menjadi bingung. Oh begitu, oh gitu, tidak bisa kayak orang gila gitu. Tetapi kalau benar-benar begitu itu kejadiannya, itu yang akan benar itu nanti mudah-mudahan. Nah kalau orang jazab lain, kalau dengan salik, kalau salik adalah setiap melihat perbuatan ingat kepada nama. Begitu setelah mengingat nama, dia berpikir tentunya yang punya nama itu punya sifat. Kalau ada sifat tanpa mausuf, ada sifat ini sifatnya pinter atau berjuang atau berlari. Kan lari itu bisa terjadi tanpa ada yang mengerjakan, nggak mungkin. Pinter, Anda mengatakan ini orang pinter karena apa? Karena melihat pada bendanya menunjukkan kepinteran itu. Tapi kalau sifat pinter itu tidak terlihat pada zat, tidak melekat pada zat, ya tidak bisa dilihat sifat itu. Nah makanya bagi salik adalah mulai dari bawah, setiap melihat sesuatu adalah asma Allah yang dikenal, yang diingat. Nah mudah-mudahan kita mujahadah itu akan begitu. Jadi akhirnya maknanya kalau udah begitu itu udah luar biasa itu. Terus setelah melihat kepada nama Allah, naik lagi mikirin kepada sifatnya, bukan kepada harga dirinya sama sekali. Begitu sifatnya, udah memahami sifatnya, sifat itu Allah bagaimana itu, lalu dia baru akan dikenalkan dengan zat Allah. Itu perjalanan orang salik. Waktu orang berjalan melewati jalan salik, itu halangannya luar biasa sekali, godaannya luar biasa sekali. Saking kadang-kadang keliru, ngaku-ngaku aja adanya. Akhirnya perjalanannya ya kosong, tidak ada apa. Kalau aneh kan terjadi sesuatu kehebatan, kalau dia begitu itu yang membimbing adalah iblis. Tentu akan terasa itu, orang yang mengerjakan itu akan melihat dan hatinya akan merasakan ini dari iblis, ini dari Allah. Tinggal kita memperhatikan kebiasaan orang tersebut. Tapi kalau orang jazab, tahu-tahu ditarik ke sono, ya nggak ngerti apa-apa. Setelah jazab biasanya diturunkan. Tadi kan dikenalkan kepada kedahsyatan Allah. Orang yang jazab itu akhirnya yang tadinya gila, frekuensinya diturunkan menjadi mengenali sifatnya. Oh jadinya itu sifat-sifat Allah itu begitu ya gitu loh. Jadi dia mengenal kepada sifat-sifatnya. Setelah mengenal kepada sifatnya,
oh itu Allah ya gitu, itu Allah tuh. Nah dia bisa mengatakan Allah karena apa? Karena tahu dia diturunkan lagi, begitu melihat barang-barang yang ada, yang teringat adalah memang benar-benar Allah. Nah mudah-mudahan sebagai penutup sementara dari pengajian kita, mungkin nanti waktu pembukaan yang akan datang setelah bulan puasa kira-kira itu akan saya baca dengan lengkap. Kalau sekarang mendekati Ramadan, ingat-ingat Ramadan itu bulan berkah. Kalau Rajab bulan menanam ya, sibuk menanam. Kalau ruah memelihara, tanamannya dipelihara. Kalau Ramadan panennya, semuanya ada pada Ramadan, dipanen, diambil buahnya. Nah tadi buahnya yang tertinggi adalah Lailatul Qadar, yang ada hanya satu, hitungannya adalah 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan umur orang 83 tahun. 83 tahun kan lama ya, mengalami satu Lailatul Qadar kalau sungguh-sungguh. Masalahnya umur 83 pun lolos saja, cuma umur 83. Jadi waktu sampai umur mendekati 80 gitu udah harus mikir gitu, bisa dapat Lailatul Qadar itu enggak. Tapi waktu itu ya sulit sekali, masalahnya ya dalam mengerjakan bulan Ramadan enggak sungguh-sungguh, akhirnya ya sulit itu menerimanya. Tetapi ada bagian orang-orang tertentu yang dikasihkan kesempatan oleh Allah, diizinkan untuk mengalami setiap malam itu adalah Lailatul Qadar. Luar biasa kan? Bagaimana? Ya, contoh-contoh orang-orang yang ternama itu, siapa namanya? Itu imam selama 40 atau 50 tahun orang seolah-olah dia bercakap-cakap dengan orang karena dia ngikuti kondisi umum. Tetapi setelah diperhatikan bahwa selama 50 tahun itu dia ngomong bukan kepada kita, dia ngomong langsung kepada Allah. Dia blow on kita. Kita diajak ngomong, tapi yang diajak ngomong kita tidak ngerti bahwa itu adalah percakapan dia dengan Allah. Itu orang-orang yang kayak gitu tuh yang namanya dapatkan Lailatul Qadar tiap malam. Nah, mudah-mudahan kita akan dibimbing oleh Allah lewat mujadah wahidiyah. Karena selain wahidiyah sulit. Sulitnya apa? Nanti kalau selawat nariyah yang dipikir apa? Kalau selawat nariyah kan kaya, supaya dapat pangkat, supaya hebat hidupnya, supaya lunas hutangnya. Baca selawat nariyah itu, orang yang kalau sudah membaca selawat nariyah itu direksinya, kebiasaannya adalah supaya sembuh, supaya kaya. Jadi yang dipikir waktu dia membaca selawat nariyah itu ya itu tadi. Nah kalau selawat wahidiyah akan diajarkan, mulai belajar wahidiyah tolong nggak usah pakai beranda, itu pelan-pelan aja ngomongnya. Nanti lama-lama Anda nggak terprogram, jadi sudah berjalan sebagaimana mestinya, lewat begitu aja. Itu bedanya. Setiap selawat punya keistimewaan, semuanya kepada Rasul. Selawat itu nyampe kepada Rasul, tapi sayangnya yang membaca itu hatinya itu masih minta, ya Allah, aku membaca selawat menghormati Rasul, tapi ya Allah, ya saya dikasih duit ya gitu. Jadi ya pengen kehidupannya lancar itu. Boleh-boleh aja, boleh. Manusia memang butuh makan, butuh segala macamnya. Tapi kan bisa gitu itu, butuh duit, kerja keras lanjut Tuhan. Tapi bukan kemudian hanya melotot hanya untuk duit. Kerja kerasnya itu kelihatannya kerja keras, memang kerja keras, tapi dia bisa melenyapkan diri, bukan untuk kepentingan dirinya. Nah sulit kan? Kita kalau melihat orang kerja keras itu kelihatannya seperti perbuatan dia sendiri. Nah kalau kita melihat seperti itu ya blow on Anda. Ada temennya rajin, disangkanya temennya ini
rajin yang disangkanya dia, hanya kepentingannya dalam kehidupannya. Nah kemudian kalau dia mengatakan seperti itu, nggak ada artinya. Biarpun sebetulnya cari duit itu memang perlu. Masalahnya kalau nggak punya duit ya nggak bisa apa-apa ya. Tetapi waktu cari duit bukan kemudian sekedar cari duit. Kalau sudah dapat duitnya, andai kan saya dapat 1 T gitu, apa 1 triliun. Kok tahu belajar berjalan lalu baru 3 langkah ada rampok, dirampok tuh duitnya 1 triliun hilang. Pikirannya apa? Kalau orang masih mikirin duit ya Masya Allah, nyeselnya luar biasa. Tetapi kalau orang udah lepas dari pemikiran keduniaan, 1 triliun hilang ya enggak mikir apa-apa, dia anteng aja, tenang. Tapi kan sulit kita. Karena apa? Karena kita selalu memikirkan dunia. Nah, mudah-mudahan ini adalah sementara ditutup, tetapi nutupnya kok del gitu ya. Dipentokin gitu loh, supaya mikir gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini adalah sebagai pembukaan untuk nanti pengajian yang akan datang, bukan untuk hari ini. Adalah untuk pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan kita akan bisa mengerti tadi apa, karena melihat barang ingat kepada Allah. Kita enggak melihat barang itu, cuma melihat, apalagi kalau yang dilihat itu yang ini yang apa, yang mulus-mulus itu sampai ke bawah pulang di rumah tertidur mimpi ketemu itu, iya kan? Nah kayak gitu itu lain gitu itu. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan mendapat ridho daripada Allah. Artinya setelah saya bicara begini, Anda tidak ngumpat. Kalau Anda ngumpat kan saya berarti tidak mungkin saya tidak diridhoi Allah, karena diumpat masih oleh Anda. Tapi kalau Anda mengatakan, oh begitu ya, kira-kira itulah yang dicari. Kalau bisa ngomong, kemudian yang diajak ngomong bisa ngerti gitu. Kalau kita ngomong, kemudian yang kita ajak ngomong makin bingung, itu namanya belum mendapat ridho daripada Allah. Dia akan selalu terdapat benturan-benturan dalam kehidupannya. Disangkanya mulus ya hidup itu, sama sekali bukan. Ya penuh dengan perjalanan yang sememang kehidupan itu ya begitu itu. Apakah kemudian waktu hidup itu kita menjadi enak begitu aja? Yang kita hadapi dalam hidup itu hanya 2, satu yang baik, satu yang buruk. Ada yang ketiga, baik atau buruk. Ada diantaranya tambah 1, 3 gitu. Baik, buruk atau setengah baik, setengah buruk gitu. Enggak ya, kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Jadi itulah yang kita hadapi setiap hari, setiap detik. Waktu kita menghadapi baik bagaimana? Waktu kita mendapat keburukan bagaimana? Kan berbeda sekali. Badan saya disakitin, kira-kira begitu. Waktu kita disakitin bagaimana? Sakit minallah, ridho enggak? Nah, kalau andikan ridho, mudah-mudahan aja hilang itu. Tetapi kalau masih mikirin kok enggak sembuh-sembuh, ya tungguan aja sampai sembuh. Udah, tinggal terima dengan senang hati tanpa macam-macam. Tapi wajib berusaha. Nah, mohon maaf untuk kali ini penutupan pengajian kita memang saya arahkan ke situ. Masalahnya kita menghadapi bulan Ramadan, sementara di bulan Ramadan itu tempat panen. Kalau kita nggak bisa, ya nggak panen nanti, hanya lapar dan haus itu. Jadi jangan sampai kemudian waktu bulan Ramadan, kan anak kecil biasa, aduh sakit itu ya. Ya kalau kita masih puasa kok kemudian mikirin apa bukanya, karena mikirin buka akhirnya apa?
segala macam yang dipikir itu dibeli. Medianya penuh dengan takjil yang macam-macam tadi. Kalau orangnya masih begitu, puasanya itu hanya sekedar menuruti, hanya sekedar supaya gugur kewajibannya gitu aja. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asyafah wa tarbiyah wa min usia zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.